Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ahmad Akbar Susanto yang merupakan ekonom core Indonesia. Dan kita masih membahas topik mengupas dua sisi inflasi saat Ramadan. Pak Ahmad, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik. Pak Ahmad, berkaitan dengan daya beli ini Pak, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk sepanjang dari pandemi COVID-19 dari 2020 kemudian juga di 2021 dan juga di momentum Ramadan dan Lebaran di tahun ini. Pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah ini menurunkan daya beli, tadi pun juga sempat Anda singgung, tapi dalam beberapa waktu terakhir pemerintah juga sudah mulai melonggarkan begitu Pak Ahmad untuk dari sisi peraturan ini terutama dari pusat-pusat perbelanjaan di mana waktu operasionalnya sudah kembali diperpanjang begitu. Kemudian adanya momentum Ramadan dan juga Lebaran ini diharapkan dapat memberikan atau memberikan nilai tambah dari sisi konsumsi yang beberapa waktu terakhir cenderung mengalami tekanan begitu. Bagaimana Anda melihat kondisi ini dan dampaknya kepada inflasi secara keseluruhan, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat pergerakan selama ini sejauh ini gitu ya, kenaikan permintaan itu belum banyak, gitu ya. Dari sisi agregat demand itu belum banyak berubah. Bantuan pemerintah yang diberikan tiap bulan bagus itu bisa membantu masyarakat. Tapi karena itu juga diberikan rutin tiap bulan, maka pada dasarnya tidak memberikan efek kejut baru gitu ya bagi perekonomian kita, gitu dari sisi itu. Nah sebaliknya misalnya kebijakan yang baru saja dilakukan pada bulan Maret kemarin ketika pemerintah menghapuskan PPNBM, pajak untuk kendaraan, pajak untuk barang mewah berupa mobil gitu ya, itu malah justru menurunkan inflasi. Ya, jadi karena ada efek kejut baru gitu. Jadi secara umum saya kira saya masih tetap optimis bahwa inflasi ini aman gitu. Baik. Kalau kita bandingkan dengan Amerika, mungkin dari sisi perekonomian cukup jauh begitu Pak. Kita akan coba lihat dari sisi kebijakan dan dampaknya ketika pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan stimulus ini untuk kembali meningkatkan konsumsi, menggairahkan kembali ekonomi mereka. Namun ada beberapa pihak mengkhawatirkan dari sisi inflasi nantinya tidak akan terkendali. Apakah kondisi ini berlaku juga di Indonesia, Pak Ahmad, atau ini tidak akan berdampak signifikan, Pak? Dugaan saya sih gitu, tidak. Pertama, tingkat stimulusnya sendiri berbeda, gitu ya. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu harus diakui di tempat kita jauh lebih kecil, dengan skala juga yang lebih kecil, gitu. Sehingga efeknya mungkin nggak akan sebesar di sana. Kedua, gitu ya, kita tahu bahwa kebijakan-kebijakan yang lain yang juga bisa menjaga inflasi ini nggak naik. Gitu. Sebagai contoh, pada bulan April ini Bank Indonesia memutuskan untuk tidak mengubah tingkat suku bunga. Jadi BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tingkat 3,5% sebagai respon atas apa yang terjadi di Amerika Serikat misalnya. Dan seterusnya yang saya melihat kombinasi dari apa-apa yang terjadi itu akan membuat inflasi kita relatif masih terjaga. Antisipasi sudah dilakukan begitu, Pak? Iya, betul. Saya malah lebih khawatir nanti jika sisi-sisi yang lain yang tidak terkendali yang terkait dengan misalnya ketersediaan bahan pangan, ketersediaan barang-barang lain di bulan-bulan yang ke depan. Saya mungkin kalaupun saya harus khawatir, saya lebih khawatir dengan hal semacam itu daripada misalnya efek jangka pendek dari apa yang terjadi di Amerika Serikat. Baik. Atau misalnya efek dari kebijakan subsidi pemerintah gitu ya, atau efek dari stimulus pemerintah. Kita ingat bahwa stimulus pemerintah tahun ini jauh lebih kecil daripada tahun 2020. Di tahun 2020 saja dengan apa yang dibelanjakan pada waktu oleh pemerintah, ternyata tingkat inflasi kita rendah. Apalagi tahun ini ketika stimulus pemerintah lebih kecil daripada tahun lalu. Baik, Pak Ahmad, bagaimana kebijakan pelarangan mudik, Pak? Kebijakan pelarangan mudik ini menurut saya memang sesuatu yang tidak terhindarkan ya. Karena kalau kita memang sungguh-sungguh serius ingin segera keluar dari pandemi COVID-19 atau minimal tidak masuk ke dalam situasi yang lebih parah dalam konteks pandemi COVID-19. Jadi ini adalah sesuatu yang mau nggak mau harus kita lakukan begitu, suka nggak suka gitu, dan tentu saja itu berdampak sebenarnya bagi perekonomian gitu, karena harusnya momentum Lebaran, Idul Fitri dan Ramadan adalah momentum di mana
perekonomian akan bergerak lebih cepat. Tetapi karena ada larangan mudik, maka itu akan menghilangkan efek ini atau mengurangi dengan sangat drastis efek ini. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya itu adalah sesuatu yang pahit, tetapi harus kita lakukan. Baik, efeknya nanti akan terkonsentrasi di beberapa titik ataupun di beberapa kota saja, Pak. Di mana dalam sebelumnya ketika ada momen Ramadan dan Lebaran ini ekonomi di daerah-daerah tujuan mudik juga ikut mengalami peningkatan begitu. Dengan adanya larangan ini. Betul, tentu saja itu mungkin akan berdampak ya. Di antara satu dampaknya adalah itu, karena selama ini kalau orang mudik itu kan bawa uang gitu ya, dan mereka belanja di sepanjang jalan, belanja di tempat di mana mereka mudik begitu. Tapi tahun ini karena mereka nggak mudik ya, mungkin itu dibelanjakan di Jakarta gitu. Nah, kita sih berharapnya gitu, menghimbau ya masyarakat gitu ya, udah deh nggak apa-apa, nggak usah mudik, tapi kalaupun mau membahagiakan saudara, membahagiakan keluarga di kampung ya dikirim aja uangnya gitu ya. Nah, sehingga kemudian uangnya bisa bergerak di sana gitu. Itu salah satu yang mungkin patut kita dorong gitu. Tapi dampaknya ke pemerataan ekonomi akan terlihat nantinya, Pak Ahmad. Ya, mungkin ada dampak ya, secara teoris pasti akan terjadi dampak itu, tetapi seberapa besar perlu kita lihat juga, karena kalau kita bicara tentang pemerataan gitu, faktanya di tengah pandemi COVID-19 ini hampir semua orang terkena dampak, baik yang baik yang di Jakarta maupun yang di daerah gitu, baik yang pendapatannya tinggi maupun rendah. Sehingga misalnya nih kalau kita lihat dari ketimpangan pendapatan ini ternyata nggak banyak berubah selama pandemi COVID-19. Baik, Pak Ahmad, secara keseluruhan Pak, bagaimana Anda melihat strategi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak terkait sampai sejauh ini? Ya memang sebagian yang dilakukan pemerintah itu sudah mengarah ke hal yang benar sebenarnya. Itu. Tetapi untuk hal-hal tertentu itu agak ragu-ragu. Kalau nggak boleh mengatakan setengah, nah itu sudah mengarah ke hal yang benar sebenarnya. Itu. Tetapi untuk hal-hal tertentu itu agak ragu-ragu. Kalau nggak boleh mengatakan setengah-setengah gitu, dan kemudian sesekali tidak konsisten. Gitu. Nah, kalau saya sih cenderung mendukung langkah pemerintah yang lebih serius untuk menangani pandemi COVID-19. Ini adalah situasi yang pahit yang harus kita hadapi, tapi kalau kita terlalu mengabaikan itu dan hanya mengejar yang lain, misalnya begitu, maka saya khawatir justru kita akan menghadapi situasi yang lebih parah. Nggak apa-apa deh, sekarang kita menelan pil yang agak pahit begitu, tapi mudah-mudahan itu bisa membantu kita nanti bisa pulih pada waktunya, dan ketika pulih nanti segera ekonomi kita akan membaik, daripada kemudian kita paksakan harus sekarang dibiarkan berjalan dan kemudian kita abai pada penanganan pandemi COVID-19. Yang itu justru akan membuat situasi lebih buruk. Ragu-ragu dalam hal tertentu seperti apa Pak Ahmad? Apakah memang dari sisi kebijakan begitu memilih ya, mana? Apakah Apakah pengendalian COVID atau ekonomi? Dengan mudik kemarin, gitu ya, sudah diumumkan, tapi kemudian agak berubah dikit, kemudian dipertegas lagi diumumkan, lalu kemudian ada yang mengatakan nggak apa-apa boleh mudik sebelum tanggal 6, gitu kan, itu contoh-contoh keraguan-keraguan, gitu. Dan juga contoh agak tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau memang mau serius, ya jauh-jauh hari saya tegaskan bahwa pada musim mudik ini akan dikendalikan, tidak boleh mudik, dan sudah-sudah itu dipertegaskan dengan berubah-ubah. Baik, peran dari tim pengendali inflasi bagaimana Anda melihat sampai sejauh ini? Sejauh ini, saya tidak bisa mengatakan mereka berperan atau tidak berperan. Saya khawatir saya tidak punya indikator yang jelas itu. Tetapi paling enggak kita kalau melihat hasilnya, tadi sudah kita sebutkan di awal gitu, hasilnya bagus gitu. Inflasi tidak perlu dikhawatirkan. Tapi sejauh mana saya bisa berikan kredit kepada tim itu atau diskredit kepada mereka, saya tidak bisa mengatakan, saya nggak punya indikator yang sangat kuat. Baik, dari Core Indonesia, Pak Ahmad, bagaimana proyeksi dari inflasi di tahun 2021 dengan memasukkan juga momentum Ramadan dan Lebaran, kemudian juga pengendalian COVID-19 ini lebih baik lagi ke depannya, vaksinasi juga diharapkan berjalan dengan lancar, momentum akhir tahun dan Natal di akhir tahun nanti juga dapat berjalan dengan maksimal, Pak Ahmad. Proyeksi saya, insya Allah kalau tidak ada sesuatu yang sangat luar biasa, gitu, ini proyeksi saya, maka angkanya tidak akan lebih buruk dari tahun lalu. Di angka berapa secara persentase, Pak? Ya, angkanya mungkin apa ya, tapi saya menduga angkanya tidak terlalu jauh dari
tahun lalu dan bahkan mungkin bisa lebih rendah gitu. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan angka persentase yang sangat tepat. Artinya masih terkendali dan masih dalam batas yang wajar begitu, Pak Ahmad? Betul, betul. Baik, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung bersama kami di Market Review dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu Pak Ahmad. Sehat selalu, terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Ahmad Akbar Susanto, Ekonom Core Indonesia. Dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.